Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Miss Marel. Nah, gimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada saat ini, kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Nah, di kondisi yang serba banyak virus seperti saat ini, kita harus menjaga kesehatan kita. Kalian juga harus makan makanan yang bergizi, kalau bisa minum susu dan buah-buahan. Itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Selain itu, istirahat yang cukup juga akan menambah antibodi atau imunitas kita supaya terhindar dari virus-virus yang membahayakan ya. Di video kali ini Miss Marel akan kasih tahu kalian tentang jenis-jenis paragraf. Sudah siap belum? Tapi sebelum itu kalian juga harus mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam video ini, supaya nanti kalau sudah berangkat sekolah kalian bisa menjawab pertanyaan dari bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Miss Marel juga sudah siapin loh kuis buat kalian yang ada di deskripsi box di bawah ini. Tinggal klik tanda panah, kemudian kalian akan ada link video, link kuis yang bisa kalian kerjakan langsung. Dan nanti kalian bisa lihat skornya ya di akhir kuis itu, kalian bisa lihat skornya. Oke, langsung saja kalian akan belajar mengenai jenis-jenis paragraf ya. Oke, sebelum kalian belajar tentang jenis-jenis paragraf, sebaiknya kita cari tahu dulu yuk, apakah yang kamu ketahui tentang paragraf? Nah, ini dia. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan. Awal penulisannya biasanya akan menjorok ke dalam dan tentunya diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimat. Sudah jelas sampai sini? Nah, kita lihat ya setelah ini ya, ada contoh paragraf. Ini Miss Marel tampilkan tentang contoh paragraf. Di situ ada tulisan hari Minggu. Tulisan hari itu menjorok ke dalam dan diakhiri dengan kata-kata tidak berlaku bagiku. Di akhir kalimat juga ada tanda titik. Kemudian paragraf kedua dimulai dari pukul 5 yang diakhiri dengan lelah tertidur. Bisa kalian pahami bukan di sini? Paragraf 1 dan paragraf kedua. Oke, next. Selanjutnya kita juga belajar tentang macam-macam paragraf. Paragraf sendiri dibagi menjadi dua teman-teman. Di antaranya berdasarkan letak gagasan utamanya, dan yang kedua adalah berdasarkan tujuannya. Mari kita cari tahu perbedaan dari dua macam paragraf ini. Yuk, siapkan buku catatan kalian ya. Wah, ternyata berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dibedakan lagi teman-teman menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya perbedaan dari 3 macam paragraf ini? Kalau sudah tahu berarti kalian anak yang hebat. Kalau belum tahu, mari kita cari tahu bersama. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. Jadi, kalian akan menemukan ide pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Miss Marel akan kasih contoh kalian tentang paragraf deduktif, yaitu seperti ini. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakannya. Nah, kata-kata yang bercetak tebal dan di garis bawah itu adalah kalimat utama yang berisi gagasan pokok dari paragraf tersebut. Sehingga paragraf ini dinamakan dengan paragraf deduktif karena letak kalimat utamanya yang berada di awal paragraf. Apakah sudah bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah bisa dipahami, yuk kita lanjut ke paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Gagasan utama yang berada di akhir ini biasanya bersifat menyimpulkan dari kalimat-kalimat sebelumnya.
Jadi, kalimat-kalimat sebelumnya itu termasuk ke dalam kalimat penjelas. Miss Marel akan berikan contoh dari paragraf induktif ini. Nanti kalian akan tahu perbedaan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, ini dia contoh dari paragraf induktif. Berbeda bukan dengan yang contoh pertama tadi? Jika paragraf deduktif, kalimat utama kita temukan di awal paragraf, maka di paragraf induktif ini, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kata-kata yang bercetak tebal dan di garis bawah itu adalah kalimat utama dari paragraf induktif yang bertujuan untuk menyimpulkan kalimat-kalimat sebelumnya. Jelas bukan? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini berarti paragraf induktif dan deduktif dicampur teman-teman, yang artinya bahwa kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Seperti apa ya contohnya ya? Yuk kita cari tahu contohnya bersama-sama. Ini dia contoh dari paragraf campuran. Kalian bisa melihatnya kan bahwa di kalimat pertama dan kalimat terakhir itu maknanya hampir sama. Dan itulah letak gagasan utamanya, ada di awal dan di akhir. Nah, sekarang kita akan cari tahu jenis-jenis paragraf yang lainnya berdasarkan apa ya? Tujuannya. Dibedakan menjadi 5. Apa saja itu ya? Narasi, kemudian persuasi, deskripsi, argumentasi, dan eksposisi. Nah, ini ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang memiliki latar, tokoh, alur, dan konflik. Biasanya kalian temui di cerpen dan novel. Kira-kira contohnya adalah seperti ini. Nah, seperti cerita-cerita pada umumnya kan? Kalau kalian sedang membuat cerita, itu berarti kalian sedang membuat paragraf narasi. Ya, bisa dipahami kan? Gampang banget. Pokoknya yang ada cerita-ceritanya gitu ya. Kemudian, memasuki contoh paragraf yang kedua. Ada apa ya? Wah, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi artinya adalah paragraf yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu benda atau objek, sehingga kita seolah-olah melihat benda atau objek yang sedang diceritakan. Miss Marel punya contohnya nih dari paragraf deskripsi ini. Kita cermati bersama-sama ya nanti ya contohnya ya. Nah, ini dia. Coba kalian baca dan cermati baik-baik ya. Dari cerita atau paragraf yang Miss Marel sajikan itu, kalian bisa mengira-gira ternyata Miss Marel punya saudara laki-laki yang tubuhnya kekar, gagah berani, rambutnya hitam pekat, kulitnya sawo matang. Wah, ngeri banget ya. Tapi itu hanya cerita, jadi seolah-olah kalian bisa melihat langsung tuh gimana saudara laki-lakinya Miss Marel. Seru kan paragraf deskripsi? Nah, sekarang kita lihat paragraf yang lainnya. Ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi itu gampang banget cara menebaknya, yaitu paragraf yang biasanya berisi tentang kalimat-kalimat ajakan dan mempengaruhi pembacanya. Paragraf persuasi itu sering banget digunakan untuk iklan. Miss Marel punya contohnya nih, kita lihat ya bareng-bareng ya. Nah, ini contoh paragraf persuasi. Sarung ini terbuat dari kain yang bagus dan tidak panas ketika dipakai. Jika Anda membeli sarung dari saya 10 buah, maka bla 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 bla. Nah, itu dia ya. Kalian bisa catat contoh-contoh paragrafnya supaya kalian bisa makin ngerti apa yang dimaksud dengan paragraf persuasi itu ya. Seperti apa ya, promosi gitu loh. Seperti promosi yang mempromosikan atau bertujuan mengajak orang supaya dia bisa membeli benda atau barang yang kita jual. Itu namanya paragraf persuasi.
Kita lanjutkan ke contoh paragraf yang lain. Apa ini ya kira-kira ya? Ya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya menyampaikan suatu pendapat. Biasanya isi dari paragraf ini adalah pendapat dari seseorang yang dilengkapi dengan beberapa alasan yang mendasar. Jadi isinya tentang opini gitulah. Opini dari orang lain yang kemudian kita tulis di dalam suatu paragraf. Itu yang dinamakan dengan paragraf argumentasi. Tenang saja, Miss Maral punya nih contohnya. Mari kita lihat contohnya bersama-sama ya. Sudah siap nih? Gimana ya contohnya ya? Contohnya adalah seperti ini. Sebagai seorang pelajar, kita harus rajin belajar. Hari ini wajib kita lakukan karena di masa yang akan datang kita adalah calon generasi penerus bangsa yang harus memimpin bangsa dan negeri ini. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa di paragraf argumentasi ini adalah suatu pernyataan. Jadi pasti ada gagasan dari seseorang. Contohnya di bawah itu ada kalimat, pernyataan tersebut diungkapkan oleh kepala sekolah pada saat upacara bendera. Gitu. Jadi itu adalah ide dari kepala sekolah. Next, kita lanjut ke paragraf eksposisi. Berbeda dengan argumentasi, kalau eksposisi itu berisi tentang fakta-fakta yang ada. Jadi, kalau argumentasi itu berisi tentang pendapat atau opini, lawan katanya adalah paragraf eksposisi yang isinya tentang fakta-fakta. Jadi, tidak ada pendapat. Contohnya ini. Danau Toba adalah danau vulkanik yang paling besar di Indonesia dan terletak di Pulau Sumatera, di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini memiliki luas 1.130 km persegi dan kedalaman maksimum 529 meter. Danau ini terletak di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi gimana pendapat Miss Maral tadi? Sudah jelaskan sekarang perbedaan jenis-jenis paragraf ya, berdasarkan letak gagasan utamanya dan berdasarkan tujuannya. Kita review lagi ya, kita ulang lagi ya, bahwa berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sedangkan untuk berdasarkan tujuannya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Nah, jenis-jenis paragraf ini penting banget buat kalian supaya kalian bisa mengerjakan soal, khususnya soal bahasa Indonesia. Tadi sebelum ini Miss Maral sudah jelaskan panjang kali lebar sampai Miss Maral pusing sendiri tadi ya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa kalian bisa langsung isi link kuis di bawah ini, isi kuis di link ini ya. Dan tetap support Miss Maral terus supaya bisa membuat video pembelajaran yang semakin kreatif lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Karena subscribe kalian berarti banget buat Miss Maral, oh ya. Nah, terima kasih, selamat siang, dan see you.